Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wad-daral akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya ad-dini wa ibqa'al islami. Hayam bagilan prayoga itu seharusnya, semestinya apa ayyan wiya yento niat sapa al muta'allimu santri, sing ngaji sing belajar iku santri itu. Santri niat bitolabil ilmi kelawan oleh luru ilmu diniati ridhollahi ta'ala ing luru ridhone Allah ta'ala. Sampai semua mondok, ngaji, sekolah, belajar, niat yang utama dan pertama adalah mencari ridhonya Allah. Agar diridhoni Allah. Allah itu kalau sudah ridho kepada kalian, kepadamu, wis sampean gak usah minta, wis dikasih. Yang mengsurgakan kita itu bukan karena amalan kita, bukan karena keilmuan kita, tetapi karena ridhonya Allah. Nek niat kalian itu mencari ridhonya Allah, nanti Allah akan segera dan memudahkan pintu hatimu terbuka. Kefutuh namanya. Kalau hati kita sudah kefutuh, dibuka oleh Allah, nggak ada yang sulit. Sesuatu yang tadinya rumit itu jadi mudah. Sesuatu yang tadinya sulit itu menjadi mudah. Yang tadinya nggak bisa, nggak ngerti, jadi nggak ngerti. Itu karena dibuka pintu hatinya oleh Allah. Lah, pintu hati kita kebuka itu karena diridani Allah. Diridani Allah itu berangkatnya karena kita niat ngaji, niatnya mondok, mencari ridhonya Allah. STTS. Karena ngaji memang diperintah, thalabul ilmi diperintah, belajar diperintah. Yang perintah Allah. Dua, wad-daral akhirata. Talung asale wadaro al akhirata lan niat ing bahagia ing dalem alam akhirat, agar kelak kita hidup kita di alam akhirat itu berbahagia sebab dibekali ilmu. Kebahagiaan akhirat itu ya hanya bisa kita dapatkan apabila kita berbekal dengan ilmu. Nomor 3, wa izalatal jahli lan ngilangaken kebodohan, agar kita enggak jadi orang bodoh. Mergo jadi orang bodoh itu enggak enak, sengsara. Bahkan biang keroknya semua bentuk kenakalan, semua bentuk kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan yang lain apapun itu ya karena kebodohan itu. Kebodohan itu musuh agama. Kebodohan itu yang pertama kali diberantas, yang memberantas kebodohan itu adalah salah satu visi misi utamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi adalah ayat pendidikan, ayat berantas kebodohan, yaitu surat Al-Alaq, dimulai dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama, Iqra itu ayat pendidikan. Iqra itu ayat yang berisi tentang memberantas kebodohan. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan kebodohan agar kita ini jadi orang ngerti, jadi orang yang ngerti, jadi orang yang berilmu?
satu-satunya cara yaitu tolabul ilmi, ngaji, belajar, mondok. Menghilangkan kebodohan an nafsihi saking awake muta'allim, wa angsairil juhalilan saking sekabehane pira-pira wong kang bodoh. Bagaimana agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bodoh itu pun hilang kebodohannya? Ya dijak ngaji, dijak belajar, dijak mondok. Ya bayangkan kalian ini jumlahnya berapa? Misalnya jumlah kalian saat ini 300. Terus setiap kalian itu dapat ngajak teman atau saudara satu untuk mondok. Loh, baik itu dakwah itu. Setiap satu santri berhasil ngajak satu orang. Tadinya 300, per satu orang dapat satu teman, jadinya berapa nantinya? Kan 600. Loh, barang siapa mengajak orang lain ke jalan kebaikan sehingga menjadikan orang lain itu mendapatkan hidayahnya Allah, yang tadinya enggak baik jadi baik, yang tadinya enggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya itu enggak taat jadi taat lantaran dirimu, Allah akan memberikan bonus hadiah kepada kalian yang mengajak itu, sing hadiah itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain diriwayatkan khairun min humurin na'am, lebih baik dari kendaraan-kendaraan yang mewah. Maka siapa lagi kalau bukan kita? Yang ngajak ngaji harus santri, kan begitu. Kalau enggak santri siapa yang ngaji? Maka salah satu kewajibannya tiap-tiap santri pondok manapun, itu ya harus berdakwah, ajak pada teman saudaranya agar mau ngaji, agar mau mondok, karena sekolah itu pasti, sekolah itu zamanmu ini pasti udah, nggak usah dibicarakan, nggak usah dibahas, semua anak sekarang sudah pasti sekolah. Apakah mereka pasti ngaji? Oh tidak. Yang tidak mondok ya nggak mau ngaji. Maka yang sekarang itu misi utamanya pesantren adalah berdakwah bagaimana agar setiap generasi, setiap pelajar sekarang harus ngaji. Nggak usah bahas sekolah, karena sekolah itu pasti. Nggak usah diniati, nggak usah dibahas, nggak usah dibicarakan, semuanya pasti sekolah. Walaupun di luar sana daring, sekolah kok daring, sekolah kok online, sambil ngising sambil belajar, belajar sambil ngising. Loh, kan pakai HP bisa kan itu? Bisa enggak? Pakai HP di WC bisa enggak? Ngrungokno keterangane guru sambil ngising. Loh, betapa tidak beradabnya itu. Belajar, mencari ilmu kok sambil pipis, sambil ngising. Oh, bebas begitu, daring begitu itu. Maka yang paling efektif ya muwajahah tatap muka seperti itu, seperti inilah. Karena ada banyak ilmu yang tidak bisa didapatkan melalui daring, melalui online. Walaupun saat ini pandemi lah, apapun alasannya. Dan diniati lagi wa ihya'ad dini lan ngurip-ngurip agama Islam, wa ibqa'al islami lan nglanggengaken agama Islam. Fa inna baqa'al islami krana sak temene langgenge agama Islam, langgeng ki abadi, lestari, bertahan, hidup selama-lamanya, tetap jaza. Islam iki akan tetap hidup dan jaza bil ilmi, kelawan ilmu. Islam ini akan tetap hidup, berbobot, berkualitas, terus lestari dari generasi ke generasi kalau apabila para pemeluknya itu berilmu. Nek umat Islam itu lolak ngoten ya la yabqal Islam illa rasmuh, Islam tinggal nama. Kalau umat Islam itu tidak berilmu, kalau generasi Islam ya kalian semua ini, kalau kalian semua ini tidak berilmu,
Nanti Islam di saat kalian sudah dewasa, ya tinggal nama saja. Ketoke nek ditakoki KTP-ne agamane Islam, tapi Islam tinggal nama, Islam tinggal di KTP. Ajaran-ajarannya, nilai-nilainya tidak hidup, tidak diamalkan. Kenapa demikian? Karena para pemeluknya, para generasinya tidak berilmu, karena generasinya generasi L2 super lola lolo, akhirnya dikalahkan oleh umat-umat yang lain. Wala yasihhu lan ora sah apa zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli ing dalam sertane kebodohan. Awas, sekarang sedang ngetren ini sekarang nih. Sekarang ini penyakitnya modern, penyakit zaman modern, zamanmu ini ke depan itu semakin banyak orang yang semangat mengamalkan agama tanpa ilmu. Nek bicara agama semangat, nek ngamalke agama semangat, tapi nggak punya ilmu. Bahaya itu. Ngamalkan agama itu baik, tapi harus dengan ilmu, disertai dengan ilmu, harus beramal ilmi, berilmu amali. Harus berilmu amali, beramal ilmi. Apabila ia menjalankan ajaran agama, ya harus disertai ilmu. Jangan sampai semangat ngamalkan agama tanpa ilmu, jadinya radikal. Radikal itu yang merasa paling benar sendiri, terus mudah menyalahkan orang lain. Apabila ada pihak lain tidak sama dengan dia, dicap neraka, akhirnya jadi tukang tiket neraka, jualan tiket neraka, jualan tiket swarga. Saking semangatnya menjalankan agama tanpa ilmu, enggak boleh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan apapun tanpa ilmu, itu amalnya itu ditolak oleh Allah, karena dipastikan keliru. Karena setiap kegiatan apa sajalah, baik kegiatan keagamaan atau kegiatan dunia, wong bertani, berdagang itu ada ilmunya loh. Setiap kegiatan itu pasti ada ilmunya. Ilmu itu maksudnya dua, ada tata caranya, ada tata keramanya. Tata cara dan tata krama. Bayangkan kalau orang sholat itu nggak tahu tata cara dan tata keramanya sholat, gimana tuh? Akhirnya hari-hari ini sedang viral, ada petugas nakes yang menguburkan jenazah COVID. Prokesnya jenazah COVID itu kan luar biasa sulitnya. Jadi nggak boleh dilayat, nggak boleh banyak orang mendekat, yang menguburkan hanya petugas-petugas tertentu, sampai yang nyalati saja dibatasi. Akhirnya para petugas-petugas COVID itu sebagian sedang viral di YouTube nih. Gara-gara nggak berilmu amali, beramal ilmiah, gara-gara itu akhirnya nyolati mayat pakai ruko. Sholat jenazah ada rukuknya, nyolati mayat pakai sujud. Lha iku piye? Nah, akhirnya jadi guyon. Sholat jenazah kok pakai rukuk. Nah, itu karena apa? Karena dia menjalankan satu amalan ibadah, yaitu sholat, tapi nggak tahu tata caranya sholat, nggak tahu tata caranya sholat mayit, nggak tahu tata keramanya sholat mayit, akhirnya keliru, akhirnya salah semua. Begitu pula pada amalan-amalan yang lain. Maka sekali lagi, semangat beragama tanpa ilmu bahaya, bahaya sekali, membahayakan dirinya juga membahayakan orang lain. Maka ngajiyo. Bahkan wa ungsida wa angsyada lan nembangaken, nembang ki syair menyanyikan, wa angsyada lan menyanyikan atau membuat syair sapa asy-syaikhu al-imamu al-ajallu Burhanuddin Shahibul Hidayati kang duweni kitab Al-Hidayah syi'ran ing syair li ba'dihim kedue sebagian ulama.
Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin yang punya karya kitab bernama Al-Hidayah. Beliau mengutip sebuah syairan yang sudah terkenal di kalangan para ulama. Bunyi syairnya ini: fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun utawi kerusakan, kabirun kang gedhe, iku alimun wong alim mutahattikun kang ora ngamalaken ilmune sapa alim. Nek ana wong alim kurang ajar, wong alim orang berilmu tapi beling, wong alim orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, itu menjadi salah satu biang kerusakan masyarakat. Mergo ditiru wong. Satu itu. Wa akbaru utawi kang luwih gedhe kerusakane minhu timbang saking alimun mutahattikun iku jahilun, iku wong bodho mutanassikun kang semangat ngibadah. Ayo. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah orang bodoh semangat ibadah. Saking semangate tanpa ilmu sampai merasa paling baik, merasa paling benar, yang lain semuanya salah, yang berbeda disalah-salahkan. Nah, akhirnya kan jadi radikal, jadi ekstremis, terus lama-lama jadi teroris, gitu. Jadi teroris. Karena apa? Karena semangat beragamanya tidak disertai dengan ilmu. Huma utawi alimun mutahattikun lan jahilun mutanassikun. Orang alim yang kurang ajar dan orang bodoh yang semangat beragama iku fitnatun dadi ujian. Iku fitnatun dadi ujian, dadi fitnah fil alamina ing dalem pira-pira alam azimatun kang gedhe apa fitnah fil alamina ing dalem wong alam kabeh. Wong alam kabeh iki maksudnya masyarakat. Orang alim tapi enggak mengamalkan ilmunya, orang bodoh tapi semangatnya ibadah enggak karuan, enggak mau mencari ilmu, enggak mau ngaji, enggak mau berusaha untuk tahu tata caranya ibadah, tapi semangatnya pol. Orang alim yang nakal, orang bodoh yang semangat ibadah, itu fitnatun fil alamina azimah. Itu menjadi ujian berat, menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Liman kedue wong bihima kang kelawan alimun mutahattikun lan jahilun mutanassikun fi dinihi ing dalam agane man, fi dinihi ing dalam agamane man iku yatamassaku, pegangan sapa man. Kalau ada orang kok mengikuti dua macam kategori orang itu, satu mengikuti wong alim sing nakal, atau mengikuti orang bodoh yang semangat ibadah. Nah sekarang semakin banyak tuh, sekarang semakin marak banyak, terutama di kota-kota. Kadang tidak ustadz tapi ngustadz. Awas, tidak ustadz tapi ngustadz, NGU. Tidak ulama tapi ngu. Sebenarnya bukan ulama, bukan orang alim, tapi gaya ngu ulama. Nah orang-orang seperti itu kalau diikuti berbahaya. Maka inna hadzal ilma dinun, agama ini ilmu. Ilmu itu hal yang prinsip dalam agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum, maka renungkanlah, berpikirlah dari mana kalian akan mengambil agamamu. Karena salah guru jadi
keliru. Awas, salah guru pasti keliru. Agar enggak keliru, teliti dulu gurunya, berilmu apa tidak, mengamalkan ilmunya apa tidak. Wayan wiya lan jento niat so muta'allim bihi kelawan talabil ilmi, niat asyukra ing mensyukuri ala nikmatil akli ing ngatasé nikmat akal. Loh, kita semua ini diberikan anugerah oleh Allah yang terbesar, yaitu akal. Satu-satunya unsur yang ada pada diri kita yang membedakan antara kita dengan yang lain, yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah akal. Karena akal kita menjadi orang-orang yang bisa membedakan antara ini yang baik, ini yang jelek, ini boleh, ini enggak boleh, ini hak, ini batil. Akal itu apa? Nanti tak terangkan. Wasihatil badani lan sehati badan. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah akal. Akal ini mari kita syukuri. Dengan cara apa? Ngaji, sekolah, belajar, mondok. Mondokmu adalah mensyukuri akal, mensyukuri nikmat akal. Awas, khairul mawahib al aklu. Anugerah yang terbaik diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada kita adalah akal. Maka syukurilah nikmat akal ini dengan cara belajar, dengan cara ngaji. Orang yang enggak mau belajar, orang yang enggak mau ngaji, itu sama dengan orang yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah yang terbesar, yaitu nikmat akal. Akal itu akal. Akal itu apa? Pengertiannya banyak nanti. Bukan bathuk loh akal itu. Engko mbok kira akalku bathuk atau gitok atau kepala, bukan. Akal itu artinya ada 3. Daya untuk menyerap dan memahami. Lo sama lo bisa membedakan, oh ini baik, ini tidak, itu warna-warni sama bisa membedakan. Iso nitik jeneng-jeneng, iso kenal, bisa memahami segala sesuatu. Itu namanya daya, namanya kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memahami sesuatu. Itu pengertian akal yang nomor 1. Pengertian akal yang nomor 2 adalah dorongan moral. Dorongan moral, kita menjadi tahu kebaikan lalu terdorong untuk menjalankan kebaikan. Kita menjadi tahu tentang kejelekan lalu terdorong untuk menjauhi kejelekan. Itu namanya akal itu. Bisa membedakan itu. Terus yang nomor 3 pengertian akal adalah daya untuk bisa menyimpulkan dan merumuskan. Jadi sampean iso menyimpulkan, iso merumuskan satu masalah, itu adalah karena kekuatan akal. Nah, bagaimana apabila ada orang kok tidak berakal? Bayangkan tuh kalau sampean melihat orang-orang gila, orang-orang idiot, sing tidak berakal normal itu. Nah, kalian tidak seperti itu, maka syukurilah dengan cara semangat belajar, semangat ngaji. Di samping mensyukuri akal adalah wasihatil badani lan sehati badan. Awamu sehat, syukurilah dengan giat semangat belajar, sekolah, ngaji. Wala yanwiya lan jentora niat sapa untuk muta'alim bihi kelawan talabil ilmi, ojo niat iqbalan nasi ing madepe menungso. Ojo niat sok nek bar mondok ben dihormati wong. Oh jangan, itu hal yang otomatis nang do. Wis ta angger sampean itu berilmu. Asal kalian semua itu berilmu, lalu mengamalkan ilmumu, akhlakmu bagus, pasti akan diperhatikan, dicintai, disenangi, juga dihormati banyak orang. Pasti itu. Enggak usah diniati. Sesuatu yang pasti itu enggak usah diniati. Kalau niatmu ben dihormati wong, ben dicium tanganmu oleh banyak orang, wah ya malah itu niat yang jelek. Walastijla bahitomid dunya lan orang niat narik harta benda dunia.
ojo diniati pekerjaan, ojo diniati golek duit. Wes pokoknya angger duwe ilmu engko iso apa-apa. Maka kita sering menyampaikan kan, santri enggak berpikir kelak jadi apa ya. Santri enggak boleh berpikir kelak jadi apa. Asal kalian alim, berilmu, baik, pasti bisa menjadi apa-apa ini 2 kali. Wis dadi apa-apa iso. Itu pasti. Ingatlah ceritanya Kanjeng Nabi Sulaiman. Wal karamatalan ing memperoleh kemuliaan indas sultani ing dalem ngersane raja utawa pemerintah. Wa ghairahu lan sakliyane iqbalan nas istijlaba hitamid dunya. Aja diniati ben sok menjadi orang yang dihormati pemerintah. Jangan diniati agar nanti dapat duit banyak. Jangan diniati agar nanti dicium tangannya dicium oleh banyak orang. Itu hal-hal yang pasti nang wis. Berilmulah, amalkan ilmumu, baguslah akhlakmu, pasti nanti apa-apa yang ada di dunia itu akan menghampiri kalian semua. Yang penting berilmu dulu, berakhlak dulu. Qala Muhammad bin Hasan wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.